Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Diki Nuriana, pendamping Desa Mekar Bakti, Kecamatan Bunggulang, Kabupaten Garut. Pada kali ini saya akan menyampaikan praktik tentang modul 2, sesi 1 tentang permasalahan stunting. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana ibu-ibu, kabarnya sehat? Alhamdulillah ya, semoga kita tetap diberi kesehatan dan kekuatan meskipun sekarang kita sedang berpuasa, Bu. Pada pertemuan ini, Bu, saya akan menyampaikan mengenai permasalahan stunting. Ibu-ibu sudah tahu apa itu stunting? Ya, stunting itu kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya. Benar. Nah, jadi kalau ada anak yang pendek, tapi itu juga tidak bisa dikatakan stunting, Bu. Karena ya belum tentu dia mengalami stunting. Karena ada saja anak yang mewarisi gennya yang lebih pendek. Tapi, nah, stunting ini terjadi, Bu, di masa atau di periode 1000 hari pertama kehidupan, yakni dinamakan sebagai periode emas pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai semenjak terbentuknya janin hingga anak berusia 2 tahun. Nah, jadi Bu, tadi bahwa stunting itu ada kelainan pada pertumbuhan. Nah, ini terlihat jelasnya dengan ia memiliki tinggi badan yang lebih pendek daripada seusianya dia, begitu ya. Nah, kalau begitu apa penyebabnya, Bu? Yang menyebabkan anak ini mengalami gejala atau penyakit stunting. Ya, Bu. Jadi penyebabnya itu ada 2, Bu. Pertama secara langsung dan yang kedua secara tidak langsung. Penyebab langsung ini karena kurangnya atau asupan gizi pada anak yang dapat dilihat dengan cara memantau status pertumbuhan dan perkembangan anak. Di mana, Bu? Di layanan posyandu. Nah, selain itu, penyakit berulang, Bu. Ini juga bisa menyebabkan stunting. Apa? Diare, betul. Terus infeksi saluran pernapasan dan juga cacingan. Nah, ini juga penyakit-penyakit ini ketika terus berulang itu bisa menyebabkan yang namanya stunting. Itu tadi penyebab langsung. Kalau penyebab tidak langsungnya apa? Kurangnya pemberian stimulasi atau rangsangan, Bu. Ini penting, Bu, hati-hati. Pemberian rangsangan atau stimulasi ini penting untuk mencegah stunting serta kebersihan diri dan juga lingkungan yang buruk. Ini juga sama bisa menyebabkan stunting secara tidak langsung. Nah, anak stunting itu disebabkan oleh pertama kurang gizi. Kurangnya gizi dimulai dari remaja itu bisa menyebabkan putaran kurang gizi saat hamil. Nah, jadi kalau ada gadis remaja kekurangan gizi nanti pada saat hamil, menyusui hingga melahirkan, menyusui itu nantinya bisa menyebabkan penyakit stunting kepada anaknya. Nah, terus kurangnya imunisasi. Ini tidak imunisasi akan menyebabkan anak mudah sakit sehingga menyebabkan stunting. Terus tidak cuci tangan. Hati-hati, ini dianggap sepele, tetapi ini juga bisa menjadi penyebab terjadinya stunting. Nah, tapi cuci tangan tidak hanya cuci tangan, harus dengan adanya air mengalir dan pakai sabun agar kuman-kumannya juga bisa terbersihkan. Tidak buang air besar atau buang air kecil di jamban sehat. Nah, kalau kita sembarangan buang air besar, buang air kecil itu bisa menyebabkan lingkungan juga tercemar, begitu ya, sehingga penularan penyakit lebih gampang. Tidak melakukan stimulasi atau rangsangan terhadap anak. Nah, anak tidak mendapatkan stimulasi, ini akan menghambat perkembangannya, Bu.
Anak itu tidak hanya membutuhkan gizi, tetapi penting mendapatkan stimulasi dan kasih sayang ya dari orang tuanya. Kita sebagai orang tua biasa kan kalau anak baru lahir kita ajarkan untuk makan, kita ajarkan untuk berdiri, berjalan, seperti itu tuh namanya stimulasi atau rangsangan. Terus Bu, tadi kan stuntingnya itu apa, terus penyebabnya apa. Nah sekarang dampaknya, dampak stunting ini apa? Ini ancaman terhadap kualitas manusia. Ini kenapa? Karena selain pada pertumbuhan badannya saja, ini juga stunting ini bisa menyebabkan kurangnya perkembangan pada otak ya. Jadi pengaruhnya itu pertumbuhan anak terhambat di mana tinggi dan berat badannya tidak sesuai. Terus daya tangkap anak juga kurang maksimal, Bu. Anak yang stunting itu. Prestasi anak di bidang akademik juga bisa jadi kurang baik, Bu. Karena tadi kan pertumbuhan rangsangan otot dan otaknya kurang. Terus anak cenderung pendek dibanding dengan teman seusianya. Itu ketika yang lainnya pada tumbuh tinggi, berkembang, sedangkan anak yang stunting itu biasanya tubuhnya pendek dan selain itu berat badannya berkurang terus-menerus. Nah, anak juga mudah terserang penyakit, Bu. Ada 3G ya pada penyakit ini. Yang pertama gagal tumbuh, yang kedua gagal kembang, yang ketiga gagal metabolisme. Gagal tumbuh itu adalah apa, Bu? Kondisi anak yang ditandai kenaikan berat yang tidak sesuai, terus tinggi badannya juga ini tidak sesuai ya pertumbuhannya. Gagal kembang, kegagalan ini anak yang baru lahir dengan usia 2 tahun, kondisi di mana anak mengalami keterlambatan pertumbuhan fisik. Kalau yang lain kan cepat besar, terlihat seperti itu. Bongsor lah, kalau ini terganggu. Dan kalau gagal metabolisme, Bu, ini kelainan medis yang mempengaruhi produksi sel pada tubuh anak. Nah, umumnya kelainan genetik ini mengakibatkan perkembangan yang berperan dalam metabolisme sel hilang nantinya pada metabolisme sehingga zat yang pertumbuhan dan perkembangan yang berperan dalam metabolisme sel akan hilang, Bu. Begitu ya. Jadi ngeri juga ya penyakit ini, Bu. Ya, mudah-mudahan kita semua tidak ada mengalami anak yang stunting ya, Bu. Tapi harus diingat kalau memang tidak mau tadi apa gizinya, terus dari lingkungannya, kebersihan, dan juga kita sebagai orang tua memberikan kasih sayang berupa rangsangan. Nah, dukungan pencegahan dan penanganan pada anak stunting ini, jadi ada hal penting nih yang harus kita lakukan seperti hal yang barusan dijelaskan, bahwa perhatikan gizi anak dalam 1000 hari pertama kehidupan, karena ini adalah masa emas pertumbuhan. Betul. Nah, ibu hamil, ibu menyusui ini harus mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Dan untuk ibu hamil ini harus minum tablet penambah darah sehari sekali. Betul. Nah, ibu hamil, bayi baru lahir sampai usia 6 tahun ini harus dipantau, Bu, pertumbuhannya dan perkembangannya di layanan posyandu. Ibu suka pergi ke posyandu? Bagus. Harus seperti itu ya, Bu ya. Jangan sampai kita tidak datang ke posyandu. Terus cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, begitu. Sesuai dengan protokol kesehatan ya, apalagi sekarang sedang pandemi penyakit-penyakit seperti COVID. Mudah-mudahan kalau kita sering cuci tangan kita tidak terkena dampaknya. Nah, buang air besar di jamban yang sehat agar tadi tidak mencemari lingkungan. Lindungi anak dari penyakit berbahaya dengan imunisasi lengkap tepat waktu. Tuh. Terus pemberian stimulasi pada janin. Nah, janin juga sama, Bu. Bukan hanya anak yang sudah lahir, tetapi dari janin pun kita berikan rangsangan, berikan elusan untuk memberikan rasa nyaman, perdengarkan suara-suara ayat suci Al-Quran, seperti itu untuk merangsang nanti otaknya ya, begitu. Nah,
Terus mengakses layanan masyarakat dan informasi yang tepat, Bu. Jadi jika nanti untuk ada anak yang stunting, nah, maka kita harus kemana, Bu? Ini ada layanan-layanannya. Pertama, informasikan kepada sumber daya manusia, kesejahteraan sosial atau pendamping atau petugas layanan kesehatan ataupun kader yang lain yang berperan di desanya masing-masing. Berikan gizi dan nutrisi yang baik, berikan stimulasi pada anak, dan tidak boleh berikan pelabelan atau mengolok-olokkan anak ya, karena itu juga bisa sudah dia terganggu masa pertumbuhannya dan diolok-olok atau nanti berikan label, itu bisa-bisa anak tersebut mentalnya semakin down. Begitu ya ibu-ibu. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan menjadi amalan untuk kita semua, apalagi ini bulan Ramadan ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.